Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Sutisna dengan NIM 2802676940. Di sini saya akan menanggapi forum diskusi sesi 11, yaitu sampling. Yang dimana sebuah perusahaan retail online di Indonesia, yaitu Shopee, ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepatnya. Karena pelanggan Shopee tersebar di seluruh provinsi. Tim riset perusahaan menyadari pentingnya menentukan populasi, elemen, sampel unit, dan subjek secara tepat. Awalnya, tim menetapkan seluruh pengguna aktif Shopee selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat mereka hanya dapat mengakses pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir. Data pelanggan diambil dari sistem CRM, di mana setiap akun pelanggan berpotensi mewakili satu individu. Namun, beberapa pelanggan memiliki lebih dari satu akun. Dalam proses sampling, Departemen Riset memutuskan menggunakan daftar akun sebagai sampling unit. Dari daftar tersebut, 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan sistematis sampling. Namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan sehingga mereka menjadi subjek aktual dalam penelitian. Masalah muncul ketika hasil riset menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi, rata-rata 4,7 dari 5. Namun, setelah analisis lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara pelanggan dari wilayah rural sangat sedikit terwakili. Pertanyaan pertama yaitu analisis kesalahan konseptual yang mungkin terjadi dalam definisi populasi dan sampling unit pada studi ShopEase. Kesalahan konseptual dalam studi ShopEase terjadi pada dua hal utama. Yang pertama, yaitu kesalahan dalam definisi populasi. Populasi didefinisikan sebagai seluruh pengguna aktif Shopee selama 1 tahun terakhir, padahal penelitian berfokus pada kepuasan terhadap layanan pengiriman cepat. Artinya, populasi terlalu luas dan tidak spesifik hanya pada pelanggan layanan tertentu. Selain itu, perubahan menjadi pelanggan 3 bulan terakhir. Tanpa dasar metodologis membuat hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh pelanggan. Yang kedua, kesalahan dalam sampling unit. Peneliti menggunakan akun pelanggan sebagai sampling unit, bukan individu pelanggan. Hal ini bermasalah karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun, sehingga satu individu berpotensi terpilih lebih dari satu kali. Akibatnya, terjadi duplikasi elemen dan bias representasi dalam sampel. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana perbedaan antara target sampel dan aktual sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Yang pertama, terjadi non-response bias atau respondens yang menjawab mungkin memiliki karakteristik berbeda dari yang tidak menjawab. Yang kedua, sampel tidak lagi representatif, tetapi populasi target karena distribusi wilayah, tingkat aktivitas, atau pengalaman pelanggan menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, hasil unit digeneralisasikan ke seluruh pelanggan Shopee, mencerminkan sebagian kelompok, misalnya pelanggan perkotaan. Yang ketiga, rancang perbaikan prosedur sampling agar hasil riset lebih representatif terhadap populasi pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Agar hasil riset Shopee lebih representatif terhadap populasi pelanggan di seluruh Indonesia, prosedur sampling perlu diperbaiki secara metodologis sebagai berikut. Yang pertama, redefinisi populasi dan elemen. Seluruh pelanggan individu Shopee yang pernah menggunakan layanan pengiriman cepat dalam 12 bulan terakhir. Perbaikan sampling frame, gunakan database pelanggan yang sudah dibersihkan dan dipastikan setiap pelanggan hanya muncul satu kali dalam daftar sampling. Yang ketiga, metode sampling yang lebih tepat. Gunakan stratified random sampling berdasarkan wilayah geografis agar semua daerah terwakili secara propo. Yang keempat, strategi meningkatkan respon. Gunakan multi-channel survey seperti email agar menjangkau pelanggan. Yang kelima, penyesuaian data. Jika setelah pengumpulan data
data ketidakseimbangan respon, misalnya responden menggunakan pembobotan statistik berdasarkan distribusi sebenarnya pelanggan Shopee di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang keempat, bagaimana ketidaksesuaian antara elemen unit sampling dan subjek aktual dalam proses pengambilan sampel dapat mempengaruhi validitas eksternal dan keandalan generalisasi hasil penelitian kuantitatif. Ketidaksesuaian antar elemen unit sampling dan subjek aktual menimbulkan bias representasi dan duplikasi elemen yang pada akhirnya satu, menurunkan validitas eksternal. Hasil tidak bisa digeneralisasi ke populasi sebenarnya. Yang kedua, mengurangi reliabilitas generalisasi dalam penelitian kuantitatif karena sampel tidak mencerminkan karakteristik populasi secara proporsional dan konsisten. Pertanyaan nomor kelima, bagaimana pemahaman dan penerapan prinsip normal termasuk central limit, teorem, dan strategi penanganan data tidak normal dapat mempengaruhi validitas dan keandalan inferensi statistik dalam penelitian kuantitatif. Pemahaman distribusi normal dan penerapan central limit theorem memungkinkan peneliti satu menjamin validitas inferensi statistik, kesimpulan yang akurat dan tidak bias. Yang kedua, menjaga keandalan hasil penelitian konsisten dan dapat digeneralisasikan. Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip ini menyebabkan hasil statistik menyesatkan sehingga interpretasi penelitian kuantitatif menjadi kurang dan tidak dapat dipercaya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana setiap tahap dalam proses sampling dari definisi populasi sehingga dokumentasi berkontribusi terhadap validitas eksternal dan replikasi penelitian, serta apa konsekuensinya jika salah satu tahap tersebut diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis. Setiap tahap sampling, dari definisi populasi hingga dokumentasi, berfungsi menjaga agar hasil penelitian yang pertama valid secara eksternal dapat digeneralisasikan ke populasi sebenarnya, yang kedua dapat direplikasi oleh peneliti lain secara konsisten apabila salah satu tahap diabaikan atau dilakukan tidak sistematis. Penelitian beresiko mengambil bias, distorsi representasi, dan kesulitan replika sehingga keabsahan ilmiah dan kredibilitas hasil penelitian kuantitatif menurun. Sekian tanggapan saya terhadap diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.